Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Bagi yang di sini maupun yang di rumah, kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena sampai pada bulan Mei ini, bulan yang kelima ini, Tuhan masih menyertai kita. Dialah sumber kuat kita, dialah bagian kita, dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita akan datang pada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Saya mohon dengan hormat Ibu Gembala membuka kita di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur ya Bapa pagi hari ini. Kami ada di bait-Mu, kami yang ada di rumah juga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pagi hari ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami memulai ibadah kami ya Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus, berkati semua rangkaian ibadah kami dan kami semua yang hadir pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, turunlah urapan-Mu atas kami sekalian. Berkat-Mu turun atas kami sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan karena Dialah sumber kuat kita. Amin. Dialah bagian kita, Dialah juru selamat kita. Seberat apapun masalah dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa ada Yesus yang bersama dengan kita. Haleluya. Milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Dialah sumber kuat kita. Di setiap masalah kehidupan kita, di setiap badai kehidupan kita, Dia adalah sumber kuat kita. Kita tidak akan takut sebab Dia menopang kita. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita hampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kami mau datang Tuhan di bait-Mu Tuhan. Kami mau datang di altar kudus-Mu Tuhan. Kami mau datang di dalam hadirat Allah yang Maha Kudus Tuhan. Hadirat yang tanpa batas. Hadirat yang melampaui segala akal kami Tuhan. Biarkan izinkan kami Tuhan masuk di dalam hadirat Tuhan. Izinkan kami menyembah Tuhan dengan kebenaran. Izinkan kami menyembah Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Izinkan kami menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Izinkan kami menyembah Tuhan dengan segenap akal budi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku sesat, Kau pembimbingku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyatakan, ku nyanyi haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan, di hidupku Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, percayakan ada bagi kami Tuhan. Bagiku tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pembimbingku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Tuhan, dengan segenap kekuatan kami Tuhan, dengan segenap akal budi kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dan dengan segenap hati kami menyembah Tuhan. Kami seperti rusa yang haus akan firman Tuhan. Kami seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan. Kami seperti rusa yang rindu air-Mu Tuhan. Mari Tuhan, puaskan dahaga kami Tuhan. Sebab Kau air kehidupan kami yang terus mengalir Tuhan. Sebab Kaulah roti hidup yang mengenyangkan jiwa tubuh roh kami Tuhan. Sebab Kau adalah sungai yang mengalir Tuhan. Ya ratakara masyar berpasyur erbatukur tekeremasyar ini portoasyar merpopoto patakara masan darala masekere patakara nalamayase merpopoto sepertakara kurtaba kurtana lamasyena mertobo shebe toko bai korpeta keremasyana lamayase merposya neboromayase Ine bertakama kurtakamo syare relebon berphas rekirtan heneste kurtaba honia tandele bosik berposyan nenatao nya bagotaku nya batana basik merhamayase na herebase morhabokutya kolamayasa nerebeleta. Siap jiwa yang haus, siap jiwa yang menantikan Tuhan, mari datang di hadirat Tuhan. Dia yang memulihkan jiwa kita, Dia yang memulihkan kehidupan kita, Dia yang membuat jiwa kita semangat, Dia yang membuat hati kita menjadi kokoh. Ira takara takara makara makara takara mayasi berheboto besin bertahaban bertahaban nomoro matakara matakara bala mayasi hao serbato nebakona posya inalabotan dulu betakur nakabasin alamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau dipuaskan dengan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau dipuaskan dengan air kehidupan itu Tuhan. Kami mau dipuaskan dengan roti hidup itu Tuhan. Kami akan memakannya dan kenyang Tuhan. Kami akan meminumnya dan tidak akan haus lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiralah marah-marah. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ya Rama-Rama-Rama-Rama-Rama, tetap percaya. Walaupun belum melihat, tetap percaya. Segala perkara amin. Di dalam Dia yang memberi. Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara.
segala. Waktu saya sama gambar. Firman-Mu, baik yang di rumah maupun di gereja ini, semuanya sama-sama bersukacita, diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat Tuhan, berkat ilahi yang datangnya dari surga. Sama-sama kita berkata haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang disebut Tuhan. Shalom. Senang bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Dan selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penjaga kita, bahwa Tuhan adalah pelindung kita. Itulah sebabnya saya akan ambilkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ingin kita sama-sama membaca. Mungkin di depan sudah ditampilkan oleh Enji, kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8, kita sama-sama membaca. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita membaca dengan bersemangat. 1, 2, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penaunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita membaca dan merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab bagi kita lah firman ini berlaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pengalaman Raja Daud. Mungkin di situasi-situasi saat ini tidak bisa diprediksi lagi situasi sekarang ini. Dunia sedang dilanda kecemasan dan ketakutan. Dunia sedang menghadapi peperangan virus corona, saudaraku. Dikatakan kita pun mungkin bertanya-tanya, dunia bahkan anak-anak Tuhan bertanya-tanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Semua akan bingung dari manakah datang pertolongan. Sementara situasi ini tidak bisa diprediksi. Ekonomi semakin lama semakin habis uang. Tidak ada pekerjaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari manakah datang pertolonganku? Tapi puji nama Tuhan, ayat yang kedua Mazmur 21 ini berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara harus tahu bahwa pertolonganmu adalah yang dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Itulah sebabnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bagi kita. Yang pertama, kita harus haus dan lapar akan kehendak Bapa. Kalau kita mau merasakan pertolongan kita datang dari tempat yang maha tinggi, kita harus haus dan lapar akan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Kerinduan yang mendalam untuk melakukan kehendak Bapa. Itulah yang diingini oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semakin lama mengenal Tuhan, semakin kita rindu dan haus pertolongan Tuhan, akan tuntunan, bimbingan dan perlindungan Tuhan. Maka kita akan mampu berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semua orang bingung, semua orang ketakutan.
tapi kita tidak mati di dalam kecemasan kita. Sebab di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang gawat ini, kita mampu berkata, oh, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amen. Ketika Raja Daud, saudara, kalau dia sebagai serdadu pun pas bentuk tubuhnya pun tidak bisa memenuhi persyaratan. Dia agak cebol, sekalipun dia cakap dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi dia tidak memenuhi persyaratan secara fisik menjadi tentara. Tapi ketika dia menghadapi Goliat yang sudah terlatih itu, saudara, semua ketakutan, Raja Saul ketakutan, bahkan panglima-panglimanya pun melarikan diri. Bahkan ketika Daud menantang, abangnya berkata, "Apakah kau datang di sini menonton? Apa-apaan ini?" Lalu dia berkata, "Saya datang dengan nama Allah." Kita baca dulu di dalam Samuel, saudara. Kita baca dulu di dalam kitab Samuel. 1 Samuel 17 ayat 45. Kita baca bersama-sama. Tolong ditampilkan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 47. Yuk, sama-sama kita. Sampai dengan 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 2 ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu ke tentara orang Filistin, kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan cemas ketika kecemasan melingkupi kita, ketika gelombang permasalahan mendatangi kita yang kita sedang hadapi pada saat ini. Keuangan semakin gonjang-ganjing, situasi semakin tidak menentu, saudaraku. Datanglah kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, katakan kepada tantangan itu, "Aku datang dengan nama Allah yang menciptakan langit bumi, laut dan segala isinya. Aku akan mengalahkan segala persoalan ini. Aku akan mengalahkan segala sakit penyakit demi nama Allah di dalam Yesus Tuhan. Sebab Dia sudah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya." Itulah sebabnya kita berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku tergoyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap, kata firman Tuhan, dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu," dikatakan, "matahari tidak akan menyakiti engkau." Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan setelah kematian badan ini, saudaraku, Dia akan tetap menjaga kita, dan kita akan masuk ke dalam surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya hal yang pertama saya ingin sampaikan bagi kita, harus kita haus dan terus lapar akan Tuhan. Semakin lama kita mengenal Tuhan, harus tetap haus dan lapar akan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Apa kehendakmu Bapa bagi hidup saya? Kita harus mengatakan itu, sebab satu saat nanti, saudara, Tuhan akan memberikan ketegasan. Satu saat nanti pada penghakiman terakhir, Tuhan akan membuka seluruh kitab-kitab yang diakui oleh manusia di muka bumi ini. Tapi ada satu kitab, namanya kitab kehidupan. Kalau itu dibuka, kalau tidak terdaftar nama saudara dan saya di sana,
maka enyahlah orang-orang yang tidak percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi saya yakin dengan pasti, karena engkau mengatakan pertolonganmu datang daripada Tuhan, karena engkau haus dan lapar akan kehendak Bapa, maka nama saudara, nama Bu Tejo, nama Pak Joko, nama Bu Yuli, nama Mbak Nia, namanya Mas Thomas, Ibu Gembala, anak-anakku dan Nicholas dan kita semua dan Johnson, ada tertulis nama kita di dalam kitab kehidupan. Karena kita setiap saat mengandalkan kekuatan Tuhan, karena kita haus dan lapar akan kehendak Tuhan. Kalau kita menjadi suam-suam kuku, Tuhan tidak akan berkehendak menolong kita. Kita harus haus dan lapar akan kehendak Tuhan. Dan kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Tuhan, idola kita, Allah kita, saudara. Ibrani mengatakan, lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, supaya kita tidak goyah kaki kita, supaya kita tidak goyah di tengah-tengah situasi sekarang yang sedang dihadapi oleh dunia ini, saudara. Semakin banyak pun hartanya, dia tidak bisa menikmatinya. Dia tidak bisa lagi naik kapal pesiar kemana-mana. Dia tidak bisa lagi ke Jumo aja nggak bisa, ke Tawangmangu aja, ke Jumo aja nggak bisa, karena semua lockdown, ditutup semua. Kami mau berkunjung ke Ngargoyoso aja, oh jangan datang Pak Pendeta, kami juga nggak bisa keluar masuk dengan bebas. Ini sedang terjadi, saudara. Sehebat apapun, hebat dunia ini, banyak uang dan lain sebagainya, dia pun tidak bisa menikmati yang begitu luar biasa. Kemarin juga paketan sudah nggak ada, tethering sama siapa, tapi saya tidak sampai tidak sampai galau, sudah, karena saya tahu saya haus dan lapar akan kehendak Bapa. Dari manakah datang pertolonganku? Mungkin kita melihat kiri kanan, semuanya buntu. Di gunung-gunung ada gunung-gunung, saudara, semua buntu. Tetapi puji Tuhan, kita yang hadir dan anak-anak Tuhan sekarang ini, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Situasi sekarang ini begitu gawat. Di Sumatera, saudara, Makata, babi-babi pada jutaan ekor meninggal, mati semua, mati mendadak. Bahkan ibu saya bercerita, babi-babi di hutan pun jangankan peliharaan, babi-babi di hutan pun pada mati. Orang semua kaget, semua ketakutan. Apa yang terjadi? Tapi puji Tuhan, babi ibu saya dan ayah saya kok masih hidup. Tapi dia berkata, tetap kita punya hikmat. Dipotong aja lah, dijual, dipotong-potong. Lah termasuk ibunya si Grace, babinya besar-besar. Tapi saya katakan, ya tetap, ya mumpung masih sehat dijual. Nah, ayah dan ibu saya di Woro-Woro, siapa yang mau Marbinda namanya, udah mau beli per kilo sekian. Pada datang orang, karena udah jarang babi. Bapak dan ibu saya hidup babinya, nggak disuntik, nggak apa, tapi hidup gemuk. Tapi walaupun demikian, mereka jual, jadikan uang, saudara, dan laku. Begitu di babinya, babi-babi hutan pun mati kena sampar, saudara. Nah, semua diselamatkan oleh Tuhan. Memang hal sepele, tapi Tuhan menyelamatkan. Bukan hanya manusianya, peliharaannya pun dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Dulu orang Israel juga begitu ketika mereka berpuasa. Berpuasa juga peliharaan binatang peliharaan mereka. Kerbau mereka, sapi, kambing mereka, domba mereka. Mereka juga ikut berpuasa supaya hadirat Allah turun, supaya pertolongan Tuhan turun tepat pada waktunya. Biarlah kita terus merasa haus dan lapar akan kebenaran dan kehendak Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang sekalian Tuhan, yang kedua, kita melakukan perintahnya Tuhan. Lakukan perintah dan kerjakan keselamatanmu. Amin. Teruslah kerjakan keselamatanmu. Teruslah lakukan kehendak Tuhan, supaya Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Jangan kita terus berharap seperti Raja Daud. Dia melakukan hal-hal ajaib ketika dia memohon. Tidak, dia sudah melatih diri secara pribadi di hutan. Dikatakan walaupun badannya kecil, dia bisa mengalahkan singa, mengalahkan serigala. Dia bisa mengalahkan singa dengan badan sekecil itu. Kalau tidak pertolongan Tuhan, itu tidak akan terjadi.
kalau tidak dengan roh Tuhan ada padanya, itu tidak akan bisa. Jangankan itu, saya bawa pedang, bawa tombak aja menghadapi singa, saya jadi makanannya malahan, saudara. Tapi karena roh Tuhan ada padanya, dia melatih diri secara pribadi di hutan itu, saudara, sama domba-dombanya. Ketika dia menggembalakan domba, dia melatih diri, penyerahan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolong dia. Oleh sebab itu, jangan kita berdiam diri di tengah-tengah situasi sekarang ini. Lakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, sebab tanpa kita mengerjakannya, kita akan binasa. Kita akan kalah dalam pertandingan ini. Tetaplah kita bertanding seperti Rasul Paulus. Dia bertanding terus di tengah-tengah situasi apapun. Itu yang sedang terjadi dan kita alami pada saat ini. Supaya kita menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, miliki hati dan perasaan seperti Kristus Yesus. Kalau kita tidak memiliki hati dan perasaan seperti Kristus Yesus, maka kita tidak akan pernah mengalami perkara-perkara besar. Kita tidak akan pernah mengalami satu lompatan rohani yang begitu luar biasa kalau kita tidak memiliki hati dan perasaan seperti Yesus Kristus. Dialah kekasih jiwa kita, dialah raja kita. Izinkan dia memerintah atas alam pikiranmu, perasaanmu, perbuatanmu. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap perbuatanmu. Dan kalau itu kita lakukan, maka Tuhan akan berpihak kepada anak-anak Tuhan. Tuhan akan melindungi kita. Enggak gampang-gampang saja, waduh, kita pokoknya setiap waktu nanti Tuhan akan menolong kita. Memangnya Tuhan membantu kita. Miliki hati dan perasaan seperti Kristus Yesus. Bagaimana supaya kita memiliki hati dan perasaan seperti Kristus Yesus? Engkau harus datang kepada Dia terus setiap hari, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pimpinan kuasa Roh Kudusnya. Seperti Raja Daud berkata, aku datang dalam nama Allah barisan Israel yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan engkau pun harus berkata, aku datang dalam nama Allah akan memenangkan peperangan ekonomi ini, akan memenangkan peperangan sakit penyakit ini. Dan Tuhan bekerja melindungi setiap jemaat Tuhan yang ada di Sadon ini. Saya yakin percaya setiap pribadi, mulai yang tertua sampai yang termuda sekalipun, bayi sekalipun, ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kita akan menang, dan tidak satu orang pun yang tidak akan masuk corona, tidak akan masuk corona di dalam tubuhnya, karena perlindungan Tuhan ada nyata dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah tidak tertidur, karena Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, sakit, penyakit. Dan itu Tuhan akan buktikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki hati dan perasaan seperti Kristus Yesus. Karena dialah idola kita. Supaya kita mengalami terobosan-terobosan rohani yang begitu luar biasa, saudaraku yang sudah Tuhan. Supaya kita mengandalkan kuasanya, mengandalkan kuasa Roh Kudusnya, mengandalkan kuasa kebangkitannya. Mari kita baca dulu dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka ini akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. 2 Korintus 3, saudara, ayat 17 dan 18. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Kita harus lakukan kehendak Tuhan, saudara. Kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan supaya kita memiliki hati dan perasaan seperti Yesus Kristus. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18 saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin besar
bagi kita semua anak-anak Tuhan yang ada di Gereja Sadon, bagi manusia orang-orang yang percaya dan menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan untuk dituntun oleh Roh Kudus, untuk dibentuk oleh Roh Kudus seperti hati dan perasaan Kristus Yesus. Kenapa Tuhan Yesus, saudaraku? Dia berkata, apakah pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Itulah sebabnya saya menekankan kepada kita, saudaraku sekalian Tuhan. Kita juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Tuhan. Sebab dia adalah junjungan kita. Dia adalah Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dia mati sebagai manusia. Dan dia bangkit sebagai Allah yang sempurna. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Satu-satunya cara untuk meminta pertolongan untuk lepas dari segala penyakit sampar ini, hanya dengan berlindung kepada Tuhan. Hanya dengan berlindung kepada Tuhan dengan kekuatan Roh Kudusnya. Ayat ke-8, 2 Korintus 3 ayat ke-8 dikatakan, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Begitu besar kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Apabila seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana adalah roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Biarlah kita terus merindukan hadirat roh Allah, supaya hadirat Allah turun atas hidup kita dan kita menang atas permasalahan kita. Indonesia menang atas gelombang kehidupan ini. Kita sedang bingung. Mahasiswa sekolah, saudaraku, harusnya hanya 3 minggu di lockdown, di rumah saja. Ini masuk lagi ke Mei, bulan Mei. Sampai lagi tanggal 30, kita tidak tahu apa yang harus terjadi lagi. Apakah harus berkepanjangan lagi? Kita melihat bukannya berkurang. Saudaraku, apa penyakitnya ini yang tertular? Bukannya berkurang. Sekarang sudah mencapai hampir 11.000, kurang lebih. Ini di luar prediksi, saudara. Di luar kemampuan kita. Kalau manusia tidak berlindung kepada Tuhan, atau sekalipun mati, setan mungkin bisa mengambil tubuhnya untuk mematikan, tapi Tuhan menghidupkan sampai selama-lamanya. Pada kehidupan yang kedua kita akan masuk dalam kehidupan yang kedua selama-lamanya beserta dengan Tuhan. Oleh sebab itu, andalkan kuasa Roh Tuhan. Miliki hati dan perasaan seperti Kristus Tuhan, supaya hidupmu semakin diberkati. Kita harus rindu terus menjadi serupa dengan gambarnya, supaya hidup kita semakin lama semakin sempurna, bukannya semakin loyo menghadapi situasi sekarang. Ketika engkau menghadapi gelombang kehidupan, persoalan kehidupan, datanglah kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, pertolonganku datang dari tempat yang maha tinggi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menjadi kuat, aku menjadi sempurna, aku menjadi, tubuhku menjadi sehat, ekonomiku tercukupi di tengah-tengah situasi yang sulit. Demi nama Yesus, diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian, baik di rumah maupun di tempat ini. Karya Tuhan kasih-Nya melimpah ruah. Oleh sebab itu yang pertama tadi, hendaknya kita memiliki hati haus dan rindu kepada Tuhan. Yang kedua, kerjakan terus keselamatanmu, jangan berdiam diri. Dan yang ketiga, miliki hati dan perasaan seperti Kristus Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti memberkati engkau. Dan mujizatnya masih ada dan sedang terjadi. Bukannya kita mengandalkan terus mujizat-mujizatnya, tapi terus pikul salib pun kita tetap harus setia kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami lompatan-lompatan iman yang dahsyat, karena kita mengalami secara pribadi kasih karunia Tuhan dan anugerahnya, kemuliaannya dinyatakan bagi pribadi kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan turunlah damai sejahtera Tuhan bagi saudara. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan melimpah ruah, sebab pertolongan kita datang dari tempat yang maha tinggi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah pertolongan kami datang daripada Tuhan. Hati kami senantiasa melekat kepada Tuhan, sehingga kami menikmati hadirat dan berkat-berkat-Mu. Kami boleh lepas dan keluar dari permasalahan sakit penyakit. Kami boleh lepas keluar dari masalah ekonomi dan masalah apapun yang sedang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu. Terlepas oleh karena kuasa Roh Kudus.
kuasa Tuhan Yesus, sebab pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. Tuhan, pada saat ini kami mau menikmati perjamuan kudus, di mana kami mengingat Engkau sudah mati di kayu salib demi dosa kami. Engkau sudah menebus kami dari lumpur dan kubangan dosa, ya Tuhan. Pengampunan-Mu sempurna atas kehidupan kami, mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang tidak berkenan, yang menjijikkan di hadapan-Mu, yang senantiasa Tuhan Engkau mengampuni hidup kami dan menyucikan kami, dan kami layak menerima pertolongan-pertolongan yang daripada Tuhan, dan layak menerima keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Tuhan, berkati perjamuan kudus ini, berkati Tuhan, kuduskan, sucikan untuk kami boleh menikmatinya, dan kami akan mengalami terobosan yang baru, dan kekuatan ilahi terjadilah bagi kami, dan berkat-berkat Tuhan turunlah bagi kami di rumah maupun di gereja ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa akan menikmati perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya teramat mulia. Pengurus dan hamba Tuhan maju ke depan untuk kita mempersiapkan perjamuan kudus. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri, yang duduk kita bersemangat datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dalam sikap doa kita kepada Tuhan, dalam sikap penghormatan kita kepada Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Percaya atau tidak, mau tidak mau, suka atau tidak, Dia akan memerintah dan selalu memerintah dalam hidupmu. Kalau Dia memerintah dalam kehidupanmu, maka damai sejahtera waktunya. Engkau bisa memikirkanmu, karena Dia Raja di atas segala raja. Salibnya, salibnya teramat mulia. Nanti sidang jemaat, salibnya, salibnya teramat mulia. Sidang jemaat nyanyikan pujian. Salibnya, salibnya, salib dosaku disucikan, dosaku oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, salibnya teramat mulia. Salibnya, dengan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Katakan salibnya, salibnya. Salib. Begitu mulia salib Tuhan. Karena dosa kita sudah disucikan dan diampuni. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, salibnya teramat dengan sungguh-sungguh. Salibnya, oh, salibnya teramat mulia, teramat mulia.
kita sudah disucikan di kayu salib. Satu di Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sikap doa kita dan penghormatan kita kepada Tuhan, kita menghadap Tuhan pada saat ini karena begitu besar kasih Allah setelah dinyatakan, anugerahnya dinyatakan bagi kita pada saat ini, di mana Tuhan sudah mengampuni kita jauh sebelum kita bertobat, jauh sebelum kita ada di dunia ini. Pengampunannya sudah tercurah bagi kita. Biarlah kita mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Sebagaimana firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini lambang tubuh Kristus yang sudah mati bagi saudara dan menebus saudara? Amin. Dalam nama Bapa di surga Yesus Tuhan Roh Kudus, mari kita makan. Haleluya. Haleluya, ucapkan syukur kepada Tuhan. Demikian juga cawan ini kita mari angkat tinggi di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita. Terima kasih, Pak. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan memakannya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah darahnya menyucikan saudara dan saya mengampuni segala dosa dan memberkati engkau? Dalam nama Bapa di surga Yesus Tuhan dan Roh Kudus kita minum. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Dia sudah mengubah kutuk menjadi berkat. Dia sudah mengubah maut menjadi keselamatan yang kekal. Itu yang paling berharga yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Bukan harta dunia, bukan uang, emas, perak, dan lain sebagainya, bukan jabatan, tetapi keselamatan yang kekal sudah diberikan di kayu salib, dan Dia bangkit dan hidup kembali. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Saya ingin kita nyanyikan pujian yang mengatakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ketika kita menyanyikan pujian ini, turunlah damai sejahtera Tuhan, turunlah berkat Tuhan, dan turunlah pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kita semua. Ketika kita menyanjung Tuhan, ketika kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan, ketika kita merindukan Dia, maka kuasanya, Roh Kudusnya akan turun membela hak-hak kita, dan kita tidak akan terkena tulah apapun, karena pertolongan kita datang dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Haleluya. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang katakan, dan ku datang menyembah. Katakan lagi, ini doa kita, ku sanjung Kau Tuhan.
saat juga Tuhan hadirlah Roh Kudus. Roh Kudus hadir di antara kita, di rumah maupun di sini. Andalkan Roh Kudus. Ku sanjung Engkau Tuhan, Engkau Allah yang heran dan ajaib. Engkau Raja di atas segala raja, bertahta di bumi dan di surga. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang dan ku menyembahmu Tuhan. Renungkan, yaitu kuasa Roh Kudus. Andalkan itu, dekatlah kepada Tuhan. Dia akan membela hak-hak kita. Kita akan keluar sebagai umat pemenang di dalam Yesus. Karena Yesus sudah menang atas kehidupan kita. Kita akan berdoa, doa Bapa kami yang di surga dengan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripadanya. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Tuhan menjemput kita. Sama-sama kita berkata haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji sungguh hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji sungguh hanya bagi Tuhanku. Puji sungguh hanya bagi